Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Anggila, PGMI 4A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi teacherpreneurship dalam pendidikan yang disusun oleh saya sendiri, Noni Anggila dan Nurira Febriani. Definisi strategi dan teacherpreneurship. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, stratos sama dengan militer dan ego sama dengan pemimpin, yang berarti generalship, atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang yang membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diawali perang, di mana jenderal perang yang dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang. Sedangkan definisi lain menurut para ahli dalam buku Triton yang berjudul Manajemen Strategi yaitu A. Menurut Johnson dan Scholes, strategi adalah suatu arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka panjang yang lebih panjang. B. Menurut Kardell, strategi merupakan penerapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, penerapan serangkaian tingkatan dan alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini. Sedangkan menurut Armstrong dan 3 pengertian strategi, yang pertama, strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memperhatikan alokasi sumber daya perusahaan untuk jangka panjang serta membandingkan sumber daya dan kapasitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi merupakan perspektif di mana faktor keberhasilan dapat dibicarakan. Ketiga, strategi pada dasarnya adalah mengenai penerapan tujuan strategi dan pengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang sumber daya. Sedangkan kata teacherpreneur berasal dari kata teacher dan entrepreneur, gabungan dari 2 kata yang bermakna guru dan wirausaha. Artinya teacherpreneur adalah sosok guru yang memiliki jiwa berwirausaha. Menurut Safari, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun belum tahu harga guna ekonominya. B. Bentuk-bentuk strategi. Menurut Handari Nawawi, terhadap beberapa bentuk-bentuk strategi yang dapat dipilih dan ditetapkan secara teoritis dan 7 antara lain sebagai berikut. Pertama, strategi agresif. Strategi yang mengatur suatu tindakan dengan cara menobrak penghalang, rintangan atau ancaman untuk mencapai keunggulan dan prestasi yang ditargetkan oleh perusahaan. B. Strategi konservatif. Strategi ini membuat program dan mengatur tindakan action dengan cara berhati-hati, disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. C. Strategi defensif. Strategi yang melakukan tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan prestasi yang sudah dicapai. D. Strategi kompetitif. Strategi yang mengatur suatu tindakan action untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi lain yang sama porsi dan jenjangnya. E. Strategi inovatif. Strategi ini digunakan dengan membuat program-program yang bertujuan agar organisasi selalu tampil dengan pelopor. F. Strategi diversifikasi. Strategi ini digunakan dengan membuat program-program dan mengatur atau tindakan berbeda dari strategi biasa yang dilakukan sebelumnya. G. Strategi preventif. Strategi yang dilakukan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun
pemerintahan oleh organisasi di atasnya. Ketika strategi pada dasarnya adalah mengenai penerapan tujuan strategi dan pengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang sumber daya. Sedangkan kata teacherpreneur berasal dari kata teacher dan entrepreneur, gabungan dari dua kata yang bermakna guru dan wirausaha. Artinya teacherpreneur adalah sosok guru yang memiliki jiwa berwirausaha. Menurut Safari, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun belum tahu harga guna ekonominya. B. Bentuk-bentuk strategi. Menurut Handari Nawawi, terhadap beberapa bentuk-bentuk strategi yang dapat dipilih dan ditetapkan secara teoritis dan 7 antara lain sebagai berikut. Pertama, strategi agresif. Strategi yang mengatur suatu tindakan dengan cara menobrak penghalang, rintangan atau ancaman untuk mencapai keunggulan dan prestasi yang ditargetkan oleh perusahaan. B. Strategi konservatif. Strategi ini membuat program dan mengatur tindakan action dengan cara berhati-hati, disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. C. Strategi defensif. Strategi yang melakukan tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan prestasi yang sudah dicapai. D. Strategi kompetitif. Strategi yang mengatur suatu tindakan action untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi lain yang sama porsi dan jenjangnya. E. Strategi inovatif. Strategi ini digunakan dengan membuat program-program yang bertujuan agar organisasi selalu tampil dengan pelopor. F. Strategi diversifikasi. Strategi ini digunakan dengan membuat program-program dan mengatur atau tindakan berbeda dari strategi biasa yang dilakukan sebelumnya. G. Strategi preventif. Strategi yang dilakukan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun pemerintahan oleh organisasi di atasnya. C. Peranan strategi dalam pendidikan. Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Karena strategi memberikan efek tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen. Di antaranya yaitu strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. B. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan. C. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. D. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan perusahaan yang berada dalam masa yang akan datang. Teacherpreneurship dalam pendidikan. Pola strategi usaha teacherpreneurship dalam pendidikan yang bisa dimulai dengan beberapa pendekatan. Pertama, strategi branding atau membangun nama sebuah produk. Misalnya, guru bisa membuat buku pengayaan, bahan ajar atau media pembelajaran yang berbeda. Bisa juga media pembelajaran dari sampah, kantong atau botol-botol bekas yang kemudian disulap menjadi media pembelajaran berbasis alam dan bahan bekas. Strategi ini bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, pet, dan lainnya yang bisa disebar melalui layanan pesan seperti WA, BBM, Line, Messenger, dan aplikasi sosmed lainnya. Kedua,
menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide para guru dimunculkan secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk barang atau jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk yang ada di pasar atau yang sudah dikembangkan guru lain. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan suatu nilai bagi pembeli atau penggunanya. Agar berguna, maka barang dan jasa harus bernilai bagi konsumen, baik bagi pelanggan maupun bagi konsumen potensial lainnya. Ketiga, menciptakan metode produksi baru. Metode ini adalah sebuah cara untuk menciptakan hal-hal atau produk yang belum ada sebelumnya. Jika dulu guru ketika memproduksi data atau mengolah data dengan cara manual, maka guru bisa menawarkan metode baru dalam memproduksi data, penelitian atau aspek literasi. Begitu pula dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia keguruan atau pembelajaran. Keempat, menemukan pasar baru. Pasar baru yaitu pasar maya atau online, dengan memanfaatkan e-commerce atau langsung membuat website sendiri dan bisa melalui pasar jagat media sosial. Mengapa? Karena hampir semua guru saat ini memiliki gawai. Jika hanya untuk membuat di medsos, lebih baik benda mahal itu digunakan untuk bisa berwirausaha dengan ruh atau spirit teacherpreneurship. Pada intinya, strategi yang bisa dilakukan teacherpreneur dalam aktivitasnya ditekankan pada usaha kreatif, inovatif yang dilakukan oleh guru personal, guru di sekolah secara umum, atau berkelompok untuk memperoleh prestasi sekolah dan menambah income serta dalam jangka panjang bisa memberantas pengangguran. Prestasi sekolah mungkin tidak langsung membuahkan keuntungan finansial, tetapi sekolah yang berprestasi memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapat penghargaan, bantuan, dan input siswa yang lebih baik. Kesimpulan dari makalah yang sudah dipaparkan adalah dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Pada intinya, strategi yang dilakukan teacherpreneur dalam aktivitasnya diletakkan pada usaha kreatif, inovatif yang dilakukan oleh guru personal. Guru di sekolah secara umum atau berkelompok untuk memperoleh prestasi sekolah dan menambah income serta dalam jangka panjang bisa memberantaskan pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.